Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aman Zulkan dengan NIM 2353522351 SV23669. Saya di sini akan membuat video tentang demonstrasi task kedua atau add SJ di bagian ini. Langsung saja. Di sini sudah disiapkan untuk installernya juga. Saya sudah installkan dan juga ini bisa dilihat dari editing dari kode sintaks saya. Saya menggunakan Notepad karena sudah lumayan terbiasa dengan Notepad pakai metode jadul ya. Jadi saya akan jelaskan per line-nya di sini. Yang pertama adalah jelas argv atau uh, arg yang akan kita gunakan di sini. Ada dua, yaitu import yang saya gunakan ada dua, yang kita gunakan ada dua, yaitu argv dan juga python-adins. Yang pertama adalah import argv ini yang gunanya adalah memasukkan modul georeferencing di ArcGIS dan juga menyediakan fungsi untuk bekerja di spasial di ArcGIS juga, data spasial di ArcGIS gitu. Dan yang kedua adalah Pythonadins ini memasukkan modul add-in ke ArcGIS Pythonnya. Dan juga menggunakan ini juga ada interaksi dengan antarmuka pengguna ArcGIS atau pengolah perilaku di ArcGIS itu juga dalam sistem-sistem itu gitu. Terus yang kedua adalah definisi dari kelasnya. Yang pertama adalah kelas combo box objects. Ini gunanya untuk mendefinisikan kelas yang kita custom bernama combo box kelas 1. Saya coba di sini adalah menggunakan combo box kelas 1. Yang gunanya adalah mewariskan kelas objek. Jadi dia adalah induknya, gunanya adalah mewariskan semua yang akan kita lakukan gitu. Kelas ini merangkum logika yang ada di data khusus tersebut untuk mengontrol combo box di Etin yang akan kita buat. Yang pertama adalah atribut-atributnya. Jelas, yang pertama adalah atribut Python. Yang pertama adalah init self, yang gunanya adalah konstruktor atau yang akan dipanggil sebagai instance kelas yang akan dibuat. Editable sebagai konten yang kotak combo box yang akan diubah oleh penggunanya. Enable ini jelas kita apa namanya, boolean yang menunjukkan apakah bahasa apa, tipe data boolean yang apakah kita bisa menggunakannya atau tidak yang akan digunakan oleh pengguna. Dan drop bits ini saya menyesuaikan yang ada di video ya, ada sekitar 14 kalau nggak salah, 1 2 3 sampai 9 nya ada 3 kali atau 4 kali. Ya ini agak terlalu panjang sih, tapi dapat gunanya itu adalah visualisasi yang akan digunakan atau lebarnya itu berapa gitu. Saya di video disesuaikan pakai 14. Terus yang ini widthnya saya kosongin karena ya eh, tebalan yang akan saya ketebalan yang akan saya gunakan tidak terlalu tebal, jadi saya kosongin saja. Terus selanjutnya adalah on cell change. Ini gunanya akan memanggil pengguna untuk memilih atau dari kotak combo boxnya gitu. Jadi nanti bakal ada kotak-kotak yang the summon di sini ya. Ada kotak-kotak yang dipanggil dan atau apa melihat atau mencetak, bahasanya itu ngeprint item ini yang dipilih menggunakan selection tadi, menggunakan selection ini. Terus yang selanjutnya adalah edit change. Ini kita gunakan sebagai atau sebagai mengubah teks kombonya. Ini ada komentar pas di sini. Tidak melakukan apa-apa. Jadi bisa menambahkan logika yang akan menangani perubahan teks ini. Kemudian juga sih menurut saya filter ini juga akan berdasarkan combo box yang akan kita input. Terus yang selanjutnya adalah focus set of focused. Dipanggil ketika combo box atau kotak combo tersebut mendapatkan atau juga kehilangan fokusnya gitu. Seperti contoh, jika fokus atau focused di sini maaf, mendapatkan dokumen peta akan menggunakan ArcMap mapping. Dia akan menggunakan ini, tipe datanya adalah self mxd ini. Terus itu gunanya juga akan memfilter layer untuk hanya menyertakan lapisan apa layer yang akan digunakan gitu. Terus yang selanjutnya adalah self items. Ini gunanya untuk mengisi daftar nama-nama layer yang akan kita gunakan filternya gitu. Terus ada sebentar, ada print di sini paling bawah, print tambahkan. Ini gunanya adalah menggunakan sebagai debugging atau informasi gitu. Ini menunjukkan bahwa
kotak combo box ini atau combo box yang kita menggunakan ini dimaksudkan untuk mendaftar layer titik yang akan kita gunakan gitu. Jadi ini gunanya adalah untuk titik saja. Dan enter on self values ini kita pakai untuk menekan tombol enternya saja atau mengeklik tombol enternya saja gitu. Udah selesai untuk penjelasan dari line code ini. Terus selanjutnya kita akan melakukan kita tidak akan melakukan entering atau apa, kita tidak akan melakukan open lagi karena saya sudah menginstal ya di sini. Terus bisa dicek di bagian ArcGIS. Ini sudah saya install juga yang ini. Nih sudah ada titik .xy-nya. Maaf tadi ternyata tidak terlihat ya tadi di bagian demonstrasi titik .xy-nya di tabelnya. Oke, saya ulangi sekali lagi di bagian XY-nya ini kita tambahkan data dulu di sini table of content-nya, terus kita klik di rumah sakitnya ini. Nah, dia bakalan kayak ada sedikit ngeblank di sini, terus kita open atribut aja dan kita sudah melihat ini. Open XY-nya. Jadi di open XY ini atau add ini yang saya tambahkan itu merupakan alat atau tools yang menggunakannya untuk georeferencing gitu ya, yang terorganisir dalam satu wadah. Itu tersedia secara default di ArcGIS Desktop sebetulnya di bagian sini, di bagian di sini, bagian hal yang kita tambahin itu. Namun sepertinya kita juga akan melakukannya di hal yang lain gitu. Digunakan juga untuk mengerunning atau menjalankan berbagai operasi geospasial seperti buffering yang sudah saya buat sebelumnya, overlaying data dan juga analisis spasial. Pasti juga ada kelebihannya juga. Yang jelas kemudahannya adalah lebih mudah digunakan ya, tinggal kita ngeklik saja. Terus mendukung scripting Python yang itu adalah scripting yang mudah untuk pemula. Dan juga memiliki kekurangan, yaitu kurang fleksibel dibandingkan atin gitu yang lain. Fungsionalnya terbatas dengan alat yang berbeda atau tools yang berbeda gitu. Secara garis besar, Adin merupakan ekstensi ArcGIS Desktop yang dibuat menggunakan Python atau .NET, sedangkan untuk toolbox itu ideal untuk digunakan untuk menjalankan georeferencing bawaan ArcGIS Desktop begitu. Terus selanjutnya adalah pemanfaatannya, pemanfaatkan ArcP yang kita susun pakai toolbox tadi. Yang pertama adalah modul Python yang kita gunakan itu menyediakan akses yang fungsional gitu di ArcGIS Desktop gitu. Di pertama adalah mengembangkan toolbox di Python seperti halnya di kustomisasi, terus edit manager di sini. Saya memiliki 3 edit gitu, yaitu combo box dan juga PG fields yang akan saya buat yang lagi gitu. Terus mengkustomisasinya itu lebih gampang gitu loh. Mengkustomisasinya atau modifikasinya lebih gampang. Manfaatnya jelas mempermudah, terus menyediakan akses sebagai fungsi georeferencing. Jadi kita tidak terlalu tahu menggunakan georeferencing yang di sini. Yang kita menggunakan tools georeferencing di sini. Terus memanfaatkannya juga scripting yang Python itu kustomisasinya lebih bisa dan juga lebih otomatis gitu. Contohnya kita sedang membuat Python nih atau toolbox yang kita gunakan itu menggunakan ArcP untuk melakukan buffering seperti pada video pertama di data spasial. Dan juga kita dapat mengembangkan atin yang di ArcP ini untuk mengkustomisasi proses pengelolaan citra satelit. Namun kita tidak menggunakan citra satelit, kita menggunakan data SHP titik saja. Sedangkan untuk API atau API.com ini menyediakan akses yang objek fungsional di ArcGIS Desktop tingkat rendah. Saya tidak terlalu tahu tentang ini, tapi dikutip dari https://proarcgis.com. API ini mengembangkan Adin dengan net, mengembangkan aplikasi di GIS Custom atau SIG Custom dengan kontrol fungsional lebih lanjut, dan juga memiliki manfaat memberikan kontrol lebih besar dan juga fungsional di ArcGIS Desktop. Memungkinkan pengembangan atau developer untuk menggunakan add-in dengan .NET dan juga cocok untuk membangun aplikasi GIS yang kompleks. Namun kita tidak terlalu menggunakan itu di awal-awal, jadi kita sudah tahu bagaimana kita menambahkan add-in di titik XY-nya. Kemudian mengembangkan add-in dengan ArcObject tentunya akan menambahkan juga tools baru atau alat baru untuk analisis jaringan,
membangun aplikasi GIS desktop custom dengan ArcObject dan mengelola geospasial, maaf. Dan kesimpulannya, ARPI dan juga ArcObject adalah tools yang penting untuk mengembangkan toolbox dan juga add-in. Mengembangkan toolbox dan juga add-in yang ada kita buat di sini gitu. Sedangkan ArcObject memberikan kontrol lebih besar dan juga memungkinkan untuk mengembangkan ArcGIS yang lebih kompleks dan juga lebih susah untuk dilakukan, namun kita bisa melakukannya gitu. Selesai. Terima kasih dan sampai jumpa.